Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zakarul Yuda dengan NIM 2018-05-112 yang berada di dalam kelas resolusi konflik dunia Islam A yang diampu oleh Pak Surandono. Hari ini, dalam kesempatan kali ini, saya membuat video dengan tujuan untuk melengkapi tugas membuat video dengan menjelaskan apa itu relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW pada konflik Poso. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik tersebut, yang mana topik tersebut sudah qualified enough untuk dibahas dan juga sudah diasisi oleh Bapak Surwandono. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita mulai dulu dengan pembahasan dari definisi terhadap teknologi resolusi konflik pada zaman Rasulullah SAW. Nah, definisi teknologi di sini sudah sangat bergeser dewasa ini, karena yang kita tahu teknologi itu selalu berbau dengan hal yang canggih seperti robot atau mungkin HP, gadget dan segala macamnya. Itu adalah hal-hal yang canggih. Padahal sebenarnya secara bahasa dan menurut KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu terapan. Secara singkatnya atau secara pemahaman saya sendiri, yang mana bisa diartikan teknologi itu sendiri adalah cara atau alat yang memudahkan manusia untuk mencapai suatu tujuannya, baik itu mungkin untuk memudahkan dia bergerak, memudahkan dia berpindah tempat, atau mungkin segala macamnya, atau mungkin menyelesaikan sesuatu. Dan itu bukan hanya canggih, bukan hanya tentang yang high technology, tapi memang yang teknologi secara basic adalah teknologi yang mana itu memudahkan manusia untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, dalam kasus kali ini, dalam pembahasan kali ini, teknologi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW untuk meresolusi konflik itu ya bukan dengan hal-hal yang canggih, melainkan hal-hal yang memudahkan Rasulullah SAW sendiri dalam menyelesaikan konflik yang ia tangani. Nah, setelah kita mengenal apa itu teknologi secara definisi, maka saya akan mengenalkan Anda yaitu kepada resolusi konflik pada zaman Rasulullah. Apa yang Rasulullah gunakan ketika dia mendapatkan suatu konflik ataupun mendapatkan suatu permasalahan. Nah, di sini yang bisa saya tawarkan yaitu adalah melihat dari pada masa di mana Rasulullah mendamaikan orang Mekah, ya petinggi-petinggi Mekah pada masalah peletakan Hajar Aswad pertama kali di Ka'bah. Nah, di sini Rasulullah menggunakan teknologi yaitu mediasi dan juga menjadikan, ya mungkin teman-teman penonton juga sudah tahu bahwa pada saat itu Rasulullah menggunakan alat yaitu sorban sebagai alat yang bisa mendamaikan dan sebagai penengah dari penengah masalah tersebut, yang mana setiap sudut-sudut dari sorban tersebut dijadikan sebagai, ya harus dipegang oleh para petinggi-petinggi Mekah dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Nah, hal ini dinamakan mediasi, teman-teman. Karena pada dasarnya mediasi itu mempertemukan dan memberikan solusi-solusi yang bisa dibilang win-win solution. Nah, disinilah yang namanya teknologi. Di sini Rasulullah menggunakan teknologi tersebut, menggunakan metode-metode yang memudahkan Rasulullah untuk berdiplomasi kepada para pemimpin-pemimpin petinggi-petinggi Makkah ketika saat itu untuk meletakkan Hajar Aswad. Apabila Rasulullah tidak menggunakan hal seperti sorban sebagai solusinya dan menggunakan cara lain, mungkin bisa jadi perdamaian antar petinggi-petinggi dari Mekah itu sulit didapatkan. Namun dengan kepintaran Rasulullah dan juga salah satu sifat Rasulullah yaitu pintar, cerdas, maka solusi yang berupa sorban ini yang terlihat simpel dan tidak sangat canggih itu bahkan dapat meresolusi konflik pada zaman Rasulullah, yang itu masalah peletakan Hajar Aswad pertama kali di Ka'bah. Nah, kemudian menurut Al-Quran ada pada menurut Al-Quran, dan ini adalah artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Mungkin teman-teman berpikir bahwa ini kan Fariza, ini kan bukannya suatu surat yang berujuk pada rumah tangga.
bukankah ini hanya menyelesaikan konflik rumah tangga? Benar, itu secara teknis bisa secara langsung, secara gamblang itu menjelaskan bahwa ini adalah salah satu resolusi konflik yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun ketika kita mendalami lagi suratnya, mendalami lagi artinya, kita bisa anggap bahwa juru damai keluarga laki-laki dan dan juga keluarga perempuan itu seperti suatu pihak yang sedang berselisih. Seperti misalnya pihak A, yaitu yang keluarga laki-laki, seperti saya bilang tadi yang di Poso, itu ada pihak yang sedang berseteru dari pihak yang Islam, dan juga pihak satunya lagi adalah pihak yang Kristen. Nah, hal ini yang dapat kita maknai bahwa dalam surat An-Nisa ayat 35 itu tidak hanya bercerita tentang rumah tangga, namun kita dapat memaknai konflik tersebut sebagai konflik berdarah, seperti contohnya perang, atau mungkin konflik fisik, ataupun konflik ideologi dan segala macamnya. Maka dari itulah berdasarkan dari Quran surat An-Nisa ayat 35 ini, saya berpendapat bahwa saya percaya bahwa dengan menunjuk satu juru damai, baik itu dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan yang bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan kemudahan ataupun kepada dua belah pihak tersebut, karena Allah Maha Teliti dan Maha Mengenal. Lalu kita masuk ke latar belakang pada kasus Poso tersebut, teman-teman. Mungkin bisa teman-teman lihat di dalam layar, itu yang pertama adanya konflik sosial yang terjadi oleh penduduk asli dan pendatang. Lalu ada panasnya suasana politik di Poso dan juga terjadinya pertikaian antar pemuda dalam kurung pemantik. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Adanya konflik sosial yang terjadi oleh penduduk asli dan pendatang ini disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial yang terjadi di antara asli dan pendatang. Yang penduduk pendatang itu adalah orang-orang asli dari Poso dan orang-orang Sulawesi, dan yang penduduk asli tersebut adalah orang-orang yang merantau ataupun orang-orang yang transmigran ataupun orang yang merantau dari Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera itu pun datang, dan juga Pulau Papua itu datang ke Poso untuk merantau nasib dan ya bisa dibilang berdagang ataupun mengadu nasib menjadi lebih baik. Dan sedangkan pendatang ini orang-orang yang sudah menetap terlebih dahulu dan lebih duluan daripada pendatang. Nah, karena hal adanya kesenjangan sosial ini terjadi dikarenakan ekonomi dari penduduk yang pendatang ini jauh lebih tinggi daripada penduduk asli, teman-teman. Sehingga ada kesenjangan sosial ini menyebabkan yang namanya itu adalah konflik sosial antara penduduk asli dan pendatang. Lalu dikarenakan meningkatnya penduduk. Sebelum itu penduduk asli ini bermayoritaskan dari agama Kristen dan juga Hindu-Buddha, sedangkan yang pendatang itu juga ada yang Hindu-Buddha, tapi lebih kebanyakan mayoritasnya itu dari pedagang-pedagang Islam. Sehingga ketika pendatang ini menjadi orang yang lebih berkuasa dalam kutip, lebih maju ekonominya, lebih unggul di ekonomi, sehingga orang-orang yang asli dengan bermayoritaskan agama Kristen ini merasa bahwa hal ini menjadikan mereka sebagai orang-orang yang termarginalisasi. Sehingga ketika mereka merasa seperti itu, dengan adanya perasaan termarginal ini membuat adanya konflik sosial yang terjadi antara penduduk asli dan juga penduduk pendatang. Nah, hal ini dikuatkan lagi dengan adanya panasnya suasana politik di Poso. Oke, panasnya suasana politik di Poso sebelumnya kan dengan konflik Poso ini yang bermula dari tahun 1998 hingga 2001, berarti konflik ini terjadi sekitaran peralihan antara Orde Baru dan Reformasi. Nah, sebelum reformasi, itu kan sebelum desentralisasi tersebut, politik di Poso ini dikuasai ataupun diadakan dengan yang namanya power sharing. Sehingga itu yang mana power sharing itu bisa saya jelaskan seperti ini. Jika pemimpin yang pertama bupati, ya bisa bilang bupati, jika bupati dari Poso ini adalah orang Islam yang pertama, maka selanjutnya dilanjutkan oleh orang Kristen. Jika misalnya setelah orang Kristen lalu dilanjutkan lagi orang Islam, seperti itu terus sehingga akan terjadinya pergantian dari latar belakang agama. Sehingga ketika sudah desentralisasi, maka pola pikir orang-orang itu lebih kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih, ataupun orang-orang yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi orang atau yang memiliki pendukung yang banyak, yang seperti lebih demokratis kan. Nah, dengan adanya hal seperti ini menyebabkan
yang namanya power sharing, sistem power sharing yang ganti-gantian seperti Islam lalu Kristen, Islam lalu Kristen itu tidak ada, sehingga ketika yang bupati terakhir yaitu dari Islam, maka yang terpilih karena banyak mayoritasnya, yang mana mayoritas tadi sudah lebih, mayoritas yang lebih unggul ekonominya yaitu dari pendatang, yang mana pendatang agamanya mayoritas Islam, maka setelah pemilihan ini terpelantiklah bupati yang selanjutnya itu dari Islam. Jadi setelah Kristen, habis itu Islam, lalu Islam lagi. Jadi kan terkesan semakin termarginalisasi lah orang-orang penduduk asli tersebut. Nah, dengan hal inilah panasnya suasana politik dan juga adanya konflik sosial, hanya tinggal butuh satu percikan api atau satu percikan kembang api saja untuk memantik kebakaran-kebakaran di hutan-hutan yang kering. Nah, hal inilah yang terjadi ketika ada pertikaian antara pemuda Islam dengan pemuda Kristen, yang mana itu bisa dibilang hal yang tidak sengaja dikarenakan apa? Karena adanya pengaruh alkohol terhadap pemuda tersebut, sehingga sehingga hal tersebut terpantik dan akhirnya menimbulkan konflik Poso 1, Poso 2, dan Poso 3. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, konflik Poso ini memiliki fase-fase hingga dari 1 hingga 3, yang mana bisa teman-teman lihat, mungkin saya akan perjelas. Nah, bisa teman-teman lihat pada fase konflik Poso ini, fase pertama itu dimulai pada tahun 1958, yang mana sebagai pemantik tadi penikaman pemuda Islam oleh pemuda Kristen di daerah pekarangan masjid karena pengaruh alkohol. Beberapa literatur berkata bahwa pemuda Kristen inilah yang menusuk ketika pemuda Islam ini berada di pekarangan masjid. Namun beberapa literatur juga berkata bahwa pemuda Islam ini sudah dalam keadaan yang dibacok atau sudah dalam keadaan berdarah dan setengah hidup, lalu dia mendatangi masjid untuk meminta pertolongan. Namun terlepas dari hal itu, pada konflik Poso ini yang pertama, mereka tidak menggunakan alat-alat yang canggih, dalam artian tidak menggunakan masih menggunakan yang namanya panah, masih menggunakan yang celurit atau mungkin golok atau mungkin parang dan segala macamnya. Hal-hal yang masih tergolong tradisional, yang tidak terlalu bisa dibilang perang-perang saudara yang masih tradisional. Belum menggunakan alat-alat yang bisa dibilang sebagai senjata api atau senjata laras panjang. Nah, dengan menggunakan alat-alat tradisional ini, korban sudah mulai bertebaran banyak. Namun, hal ini juga sudah mulai mereda hingga 1 tahun, namun masih ada pergojolakan hingga ada grafiti dan spanduk propaganda calon bupati yang Kristen bertebaran. Karena adanya pemantik tadi yang dimulai oleh pemuda Kristen yang mabuk oleh alkohol, maka adanya perjanjian antara antara kubu Islam dengan kubu Kristen bahwa dilarangnya penjualan alkohol pada Ramadan, sehingga untuk membuat suatu kondisi yang lebih aman karena ingin menjauhi kejadian-kejadian seperti yang sudah lalu pada tahun 98 ini. Namun, hal itu berlangsung lumayan lama, bisa kita bilang sekitar 1 tahun, untuk mendapatkan fase 2-nya dari konflik Poso. Bisa teman-teman lihat di layar bahwa fase 2 ini dimulai kembali pada tahun 2000, berarti ada 1 tahun kelang dan 1 tahun reda, walaupun konfliknya masih ada, maupun panas-panasnya masih ada, tapi sudah membaik pada 1 tahun pertama. Lalu masih menggunakan senjata tradisional yang masih dibilang belum ada senjata api, masih pakai senjata tumpul dan juga senjata tajam. Lalu perubahan makna konflik menjadi konflik keagamaan. Nah, di sini karena adanya tunggangan dari elit politik yang awalnya itu untuk menggeser kepemimpinan di kebupatian, maksudnya untuk di daerah Kabupaten Poso, maka hal ini diawali oleh gerakan-gerakan digunakan oleh orang-orang politik sebagai agenda keagamaan. Nah, namun setelah fase 2, setelah memasuki 1 tahun damai, maka terjadi lagi, namun ini kembali terjadi dikarenakan adanya pembantaian oleh orang-orang Kristen kembalinya adanya balas dendam. Nah, hal ini dijadikan sebagai alasan orang-orang oknum
alasan oknum untuk melaksanakan perang suci dikarenakan untuk latar belakang agama. Dalam artian ketika mereka melukai satu kaum, melukai salah satu saudara satu iman, maka mereka menghalalkan segala cara untuk membalas yang tersebut, seperti mata dengan mata ala-ala mafia. Hal inilah yang bisa dianggap sebagai salah satu pemicu bahwa fase-fase tersebut makin ada hingga fase 3, hingga sebelum akhirnya didamaikan oleh pemerintah. Lalu pada tahap ketiga, salah satu tahap yang terbilang cukup parah dikarenakan dimulai kembali setelah 2 minggu setelah fase 2. Lebih cepat, sangat cepat dibandingkan dengan fase 1, yang mana fase 1 itu sekitar fase 1 ke fase 2 itu ada sekitaran 1 tahun. Nah, ini berakhir pada tahun 2001 sudah menggunakan senjata modern. Maksud senjata modern ini adalah seperti bom, makanya sudah ada aksi-aksi teroris Poso, dan juga adanya senjata-senjata seperti senjata api, yang mana itu juga dapat bantuan dari luar. Nah, aktor konflik ini sudah tidak hanya dari warga Poso, teman-teman. Karena pada dasarnya, karena sudah saya bilang tadi, adanya konflik keagamaan, adanya latar belakang bahwa mereka ingin membela saudara satu agama, saudara satu iman, maka mereka menghalalkan segala cara untuk pergi dari kampung halaman mereka ke Poso untuk seperti, ya bisa dibilang kayak yang jihad ala-ala, padahal sebenarnya bukan termasuk jihad. Ini adalah bahkan itu melukai suatu kaum mereka. Begitu, teman-teman. Maka dari itulah fase-fase ini dari tahun 1998 hingga 2001 telah terjadi 3 fase, yang mana perubahan dari yang makin mengeskalasi hingga akhirnya mereda. Nah, lalu bagaimana resolusi konflik pada konflik Poso? Baiklah, sama seperti yang saya bilang tadi, ketika Rasulullah menggunakan metode mediasi, maka Rasulullah menjadi mediator dan menjadi penengah dan menjadi fasilitator bagi petinggi-petinggi Mekah. Sama dengan konflik Poso, pemerintah mengirimkan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, yaitu pada saat itu Bapak Yusuf Kalla. Nah, ketika Menko Kesra Yusuf Kalla ini dikirimkan dengan alasan bahwa latar belakang Yusuf Kalla itu sangat kuat, dan juga relasi-relasi beliau juga sangat besar dan juga latar belakang beliau yaitu dari Pulau Sulawesi, sehingga membuat deklarasi menurunkan Menko Kesra pada era itu, membuat hal ini membuat resolusi konflik di Poso menjadi bisa dibilang lebih mudah. Hal ini dikarenakan dengan adanya lalu Menko Kesra Yusuf Kalla lalu menginisiasi adanya deklarasi Malino pada tahun 2001, yang mana telah menghasilkan 10 poin kesepakatan yang intinya sudah disepakati oleh pihak Islam dan pihak Kristen, pihak putih Islam dan pihak merah Kristen. Lalu dihadiri oleh 75 peserta, yaitu berisi 25 dari kubu Islam putih, 25 Kristen merah, dan juga 25 mediator termasuk petinggi-petinggi yang dipercaya oleh Menko Kesra dari Yusuf Kalla. Seperti beberapa bupati, beberapa gubernur, dan juga beberapa orang-orang pemerintahan. Yang mana hal inilah yang mana dalam deklarasi Malino dan juga mediasi yang dilakukan oleh Yusuf Kalla tersebut, penentu keberhasilan bukan berada di tangan Yusuf Kalla, bukan berada di tangan pemerintah, namun berada di tangan masyarakat. Yang mana hal ini di dalam mediasi ini Yusuf Kalla sebagai Menko Kesra itu hanya memediasi dua kubu ini, dan sisanya apa mereka ingin melanjutkan atau ingin menghentikan konflik tersebut. Nah, kesimpulannya teman-teman, teknologi resolusi konflik Rasulullah, yaitu mediasi dengan menyediakan fasilitator dan mediator dalam kasus peletakan Hajar Aswad, itu terbukti masih relevan dalam dunia internasional modern ini. Yang maksud saya sendiri itu adalah teknologi Rasulullah teknologi resolusi konflik yang berupa mediasi dengan menyediakan yang memfasilitator dan menjadi mediator dalam suatu konflik, itu masih terbukti relevan hingga dunia modern ini, bahkan untuk konflik-konflik yang lainnya. Bahkan pada konflik Poso untuk sampai sekarang, alhamdulillah hal tersebut sudah tidak ada lagi, tidak ada konflik antar dua agama tersebut. Konflik-konflik yang selanjutnya adalah konflik teroris, yang bahkan mungkin masih dibilang bukan konflik Poso,
bukan konflik dari konflik komunal Poso. Hal inilah yang membuat saya sebagai perumus PowerPoint ini berasa bahwa teknologi resolusi konflik Rasulullah itu masih relevan dalam dunia internasional karena beberapa hal yang bisa teman-teman lihat di dalam layar ini. Yang pertama itu lebih efisien dikarenakan tidak ada pertumpahan darah. Karena pada dasarnya ketika mediasi itu biasanya konfliknya belum bermulai, seperti pada konflik Rasulullah itu ketika peletakan Hajar Aswad belum adanya pertumpahan darah dan bahkan tidak ada pertumpahan darah dikarenakan dimediasi dan difasilitasi oleh Rasulullah SAW. Nah, sama dengan hal ini, jikalau memang ada pertumpahan darah, maka akan masuk ke poin 2, yaitu kalau ada akan mengurangi pertumpahan darah. Nah, di sini yang terjadi pada kasus Poso dan juga resolusi konflik oleh Menko Kesra Yusuf Kala dengan menggunakan teknologi yaitu mediasi. Jikalau mereka tidak menggunakan mediasi, jika mereka masih melanjutkan dan meneruskan peperangan dan tidak langsung diurus oleh dari pemerintah tidak turun tangan, maka hal tersebut mungkin akan menambah atau mungkin bahkan tidak akan merubah dan juga akan menambahkan korban jiwa. Hal ini sangat merugikan bagi negara dan juga bagi kubu mereka masing-masing tentunya. Lalu yang terakhir itu adalah menjauhi kerugian atas perang selain nyawa. Hal inilah yang membuat menjauhi kerugian yang pasti ketika kita melakukan konflik dan konfliknya itu menjadi perang atau mungkin konflik berdarah atau mungkin konflik yang bahkan saling bertikai satu sama lain yang fisik, maka pasti kerugiannya tidak hanya nyawa, tapi juga ada benda-benda sekitar, baik itu fasilitas negara, fasilitas daerah, dan juga properti-properti pribadi yang bahkan mungkin nilainya sangat susah untuk dikembalikan untuk mendapatkan dikembali. Harus mungkin beberapa puluh tahun, beberapa belas tahun minimal. Hal inilah yang saya rasa dan saya percaya bahwa teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW yaitu mediasi dan menyediakan fasilitator dan mediator ini itu masih relevan di dalam dunia modern saat ini. Dan juga pada konflik Poso ini saya percaya bahwa hal tersebut masih sangat relevan dan untuk beberapa kasus lainnya seperti mungkin kasus-kasus di dalam negeri seperti yang sudah. Oke, sekian dari saya untuk presentasi dan juga pembahasan mengenai upaya relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah pada konflik Poso. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari sini. Semoga teman-teman mendapatkan hal-hal baik. Dan jikalau misalnya ada dari presentasi saya yang masih sangat kacau, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, have a nice night, have a nice afternoon, and goodbye. Thank you.